Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fid din wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Qala muallif rahimahullah, babu birril walidi al musyrik, bab berbakti, berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. An Sa'd bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, qal, dia berkata, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala, bahwasanya ada 4 ayat dalam kitabullah yang itu diturunkan kepadaku, dikarenakan aku. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashraba. Yang pertama, ibuku pernah bersumpah takkan makan dan takkan minum hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, hingga aku meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu azza wa jalla, hingga akhirnya turunlah ayat, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila mereka berusaha untuk mengajakmu pada mensekutukan Allah di mana kamu tak punya ilmu tentang masalah tersebut, fala tuti'huma maka janganlah engkau mentaati mereka berdua, tetapi bergaullah di dunia bersama mereka berdua, yaitu orang tua, ma'rufa, dengan cara yang baik. Wa tsaniyah, adapun yang kedua, inni kuntu akhadtu sayfan a'jabani, aku pernah mengambil sebilah pedang yang mengagumkanku, pedang yang aku sukai. Faqultu ya Rasulullah habli hadza, lantas aku berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan pedang ini untukku. Fanazalat, maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya kepada engkau tentang anfal, yaitu harta rampasan perang. Wa tsalitsa, adapun yang ketiga, inni maradtu fa'atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sakit dan Rasulullah pun datang menjengukku sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah inni uridu an uqsima mali. Ya Rasulullah, aku ingin membagi-bagi hartaku. Afa usi binis, bolehkah aku berwasiat akan memberikan setengah hartaku? Faqala, beliau mengatakan, la, tidak boleh. Faqultu thuluth, bagaimana kalau sepertiga hartaku yang aku wasiatkan untuk diberikan? Fasakata, lantas beliau pun diam. Fakana thuluthu ba'dahu jais, dan sepertiga dan yang lebih kecil dari sepertiga itu sudah dibolehkan untuk diwasiatkan. Warabi, yang keempat, inni syaribtul khamar ma'a qaumin minal ansar,
Aku pernah minum khamar bersama orang-orang Ansor, minum bareng. Fadaraba rajulun minhum anfi bilihyi jamal. Dan di saat itu salah seorang kami datang dan memukul hidungku dengan rahang unta, dengan tulang rahang unta. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lantas aku pun melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu azza wa jalla tahrimul khamar. Maka turunlah, Allah menurunkan ayat tentang diharamkannya khamar. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan babun birrul walid al musyrik. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Di sini hadis diriwayatkan dari seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah ahadul mubasysyirin bil jannah. Salah seorang sahabat yang diberitakan masuk ke dalam surga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau lahir 23 tahun sebelum hijrah dan meninggal pada tahun 55 Hijriyah. Lahir 23 qabla Hijriyah dan meninggal wafat pada tahun 55 Hijriyah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang pertama masuk Islam, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk ke dalam Islam. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini merupakan kerabat dari ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah. Ya, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk dalam kategori paman dari pihak ibu. Paman dari pihak ibu. Dalam bahasa Arab khalun. Kalau paman dari pihak ayah, amun namanya, yang bisa dijadikan sebagai wali. Tapi yang ini tidak, karena paman dari pihak ayah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan kerabat Rasulullah dari pihak ibu beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas ini berkata, nazalat fiya arba'u ayatin min kitabillah. Bahwasanya ada 4 ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dikarenakan kejadian yang terkait dengan kisahku, kejadian yang terkait dengan diriku. Yang pertama, kanat ummi halafat alla ta'kula wa la tashroba. Yang pertama yaitu dahulu ibuku bersumpah takkan makan dan takkan minum sampai hatta ufariqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan minum dan tidak akan makan sampai aku meninggalkan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sampai aku murtad, meninggalkan agama Islam. Itulah sumpah ibunya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat yang sangat cinta, ya, yang sangat cinta dengan ibunya. Dan ibunya tahu bahwasanya agama Islam memerintahkan pemeluknya agar berbakti kepada kedua orang tua, apalagi kepada ibu. Tahu ternyata ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Jadi posisi seperti itu dimanfaatkan ibunya supaya Sa'ad bin Abi Waqqas kembali murtad. Jadi ibunya berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "Loh, bukankah Islam agama kamu memerintahkan untuk berbakti kepada ibu? Ya, tidak boleh durhaka kepada ibu. Dan aku bersumpah," kata ibunya, "takkan makan dan takkan minum sampai engkau murtad pada Muhammad, murtad dari Islam, kembali kafir." Itulah sumpah ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau bahasa Arabnya idrob. Idrob itu apa ya?
bukan demon. Apa namanya? Aksi Allah yang dia nggak mau makan begitu. Hah? Bukan bekot. Hah? Ah iya, mogok. Bukan mogok angkot, mogok makan. Ya, mogok makan. Jadi si ibu ini melakukan mogok makan. Jadi dia nggak makan bukan karena puasa, bukan karena sedang ibadah. Dia sengaja nggak makan, mogok makan karena menginginkan satu tujuan dengan perbuatan seperti itu. Ya seperti kalau ada yang demo mogok makan, tapi mogok makannya depan kantor gubernur misalnya. Ya, selama Grab dan Gojek tidak dihapus, maka kami sebagai pengikut setia angkot dan tukang becak tak akan makan seminggu misalnya. Ya, mereka berkemah depan kantor gubernur misalnya begitu. Maka ini dikatakan apa tadi? Mogok makan. Ya. Jadi tujuannya apa? Untuk pressure orang-orang yang mereka tuju, yaitu para pemimpin, para penguasa yang punya tangan, punya kuasa untuk merubah keadaan. Itulah cara mereka mogok makan. Kalau meninggal dia dalam keadaan mogok makan itu gimana? Matilah kalau meninggal. Tidak ada pahalanya, jangan dikira itu jihad fisabilillah. Ya, tidak ada pahalanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Saya masih ingat lagi kisah di Tunisia atau di Libya, di mana dia protes dengan pemerintahnya dengan membakar diri. Ada juga itu caranya ikhwatiddin. Ketika dia meninggal, ya meninggal bunuh diri namanya ikhwatiddin. Ya, walaupun orang akan memberikan dia berbagai macam tanda jasa, pahlawan tanpa jasa, pahlawan apalagi, tetap saja itu namanya bunuh diri. Dan ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, dia sudah punya ide ini ikhwatiddin. Sebelum orang sekarang punya ide seperti itu, emaknya Sa'ad bin Abi Waqqas sudah lebih dulu. Dan itu dia masih musyrik. Makanya seperti ini kelakuan orang musyrik, bukan kelakuan muslim. Ya. Yang seperti ini bukan kelakuan orang muslim, tapi kelakuan orang musyrik. Orang musyrik yang pertama sekali melakukan hal ini. Kata emaknya, aku tidak akan dibawa di samping bu, tidak ke atas. Ibu, tidak ke atas, dari samping. Jadi ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, ibu Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan dia memang suka enggak makan, dia ingin menyentuh hati anaknya supaya dia kembali murtad. Kasihan enggak engkau dengan makmu nih? Dalam sejarah disebutkan sampai 3 hari enggak makan dan enggak minum. Tahan ya, luar biasa. Emaknya memang apa namanya kokoh deh, tekadnya luar biasa, bulat sudah nggak peyang. Sampai 3 hari nggak makan dan nggak minum ikhwatiddin. Tapi ternyata anaknya bukan anak sembarangan yang bisa digertak-gertak seperti itu. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ya ummi law anna laki mi'atu apa ya? Mi'atu ruh, arwah apa? Ya wahai ibuku, seandainya engkau memiliki 100 nyawa, kemudian yang satu keluar diganti dengan yang nyawa berikutnya sampai 100, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Melihat kokohnya Sa'ad bin Abi Waqqas, akhirnya surut tekadnya ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena dia tahu kalau tambah sehari lagi tambah lapar dia. Sementara tujuannya tidak kesampaian. Oh, dikatakan dia tahu dah hanya satu. Walaupun engkau wahai ibunda punya 100 nyawa, berarti dia berapa hari? Kalau satu nyawa meninggalnya 4 hari, kalikan 100. 400 hari gak makan-makan, ya. Maka aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad. Taulah di situ ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya dia tetap teguh tidak akan bergeming dengan agamanya. Sejak itu makan ibunya. Ya. Mendengar kekokohan Sa'ad bin Abi Waqqas anaknya, lantas dia pun makan. Di samping perutnya sudah rasa lapar melilit perutnya juga. Ya, akhirnya dia pun makan. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian turunlah ayat. Ya, turunlah ayat dengan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi
ma laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka berusaha, jahada itu ikhwatiddin, mengeluarkan semua potensi untuk mencapai tujuan, itu jihad namanya. Ya, jihad. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka-mereka yang berusaha habis-habisan di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, mereka akan kami beri petunjuk di mana jalan kami. Makanya ikhwatiddin, untuk mendapatkan petunjuk itu harus sungguh-sungguh. Apalagi di zaman now sekarang ini yang akhirnya kita bingung. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa ngetop. Pokoknya antum banyak-banyak upload gambar antum di YouTube, udahlah. Walaupun hanya sekitar 2 menit, hello, dah. Hello, ketawa-tawa, dah. Itu bisa viral ikhwatiddin. Kalau dahulu ya, kalau mau viral itu harus melalui media massa, televisi, radio. Sekarang nggak lagi, semua orang bisa kalau mau. Itu dia. Sekali upload aja bisa. Dia Dia menjadi terkenal. Pergi dia di atas Olympia, buka bajunya, terbang dari atas. Sambil terbang, live streaming, set, sampai mati. Insya Allah viral. Itu mudah saja sekarang ini. Jadi sering akhirnya membingungkan bagi para thalibul ilmi, yang mana yang betul ini? Begitu. Ini mengatakan begini, ini mengatakan begini. Makanya harus sungguh dalam mencari ilmu, sungguh dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Tapi sungguh kalian, ya bukan sekedar-sekedarnya saja. Sekedar-sekedarnya kami nggak akan tunjukkan. Itu ikhwatiddin. Jadi wa in jahadaka, kalaupun mereka berdua, kedua orang tuamu berusaha dengan habis-habisan. Untuk apa? Ala an tusyrika bi, agar kamu mensekutukan aku. Ma laisa laka bihi ilm, yang kamu tidak punya ilmu. Fala tuti'huma, maka janganlah engkau taati mereka. Tetapi wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi kamu tetap jaga, walaupun mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik, tapi tetaplah kamu bersikap baik kepada kedua orang tuamu. Dipaksa antum untuk mengikuti kegiatan Natal, dipaksa antum untuk pakai topi yang merah itu, merah ujungnya ada bulat-bulat, apa itu? Udah, pakai topi Natal. Antum nggak mau, kokoh, tapi tetap bersikap baik dan santun kepada orang tua. Kan luar biasa Islam. Ya, luar biasa ikhwatiddin. Islam itu yang rahmatan lil alamin. Itu dia. Dan inilah Islam. Tetap yang namanya orang tua ikhwatiddin, walaupun dia kafir, tidak bisa diputus dengan kita. Bakti kita, perbuatan baik kita kepada mereka tetap wajib. Dan kalau kita lihat di sini, kalau mereka mengajak kalian untuk berbuat syirik, maka durhakai mereka. Enggak begitu. Ya, tetap bersikap baik, tapi ajakannya tidak diterima, ajakannya ditolak. Begitu. Ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Misalnya nih, kalau ada orang tua yang masih suka minum khamr, hobinya menyimpan tua di rumahnya. Setiap malam minggu diajak, ayolah kita minum ini, enak ini, tambulnya kepala monyet. Orang kalau sudah minum tua, macam-macam tambulnya, ada yang ular lah, yang monyet lah, begitu. Pokoknya dia hidup dan sudah lembut, putus. Jadi itulah diajak anaknya. Anaknya ya tolak, enggak Pak, ini haram, enggak boleh, begitu. Jadi tidak juga menanggapinya dengan suara keras. Bapak nggak tahu, bapak muslim KTP bapak ya, bapak mati nanti, nggak begitu. Tetap ditanggapi dengan cara yang terbaik. Yang diajak yang mungkar ditolak dengan cara yang baik. Itu ikhwatiddin luar biasanya. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan tetap berlaku baik di dunia dengan kedua orang tua kita ikhwatiddin. Itu kalau diajaknya berbuat mungkar. Bagaimana kalau malah mereka mengajak berbuat ma'ruf?
kita tolak. Na'udzubillah min dzalik. Banyak kaum muslimin, anak-anak, orang tuanya muslimnya, tetapi diperlakukan seperti orang yang sedang bersaing dengan dunianya. Makanya ikhwatiddin, subhanallah, Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad ini di awal-awal sebutkan, kalau orang tua mengambil hartamu sudah biarkan saja. Terus dipretelin satu-satu kita ini. Bagaimana sikap kita dengan orang tua? Kemudian yang kedua, inni kuntu akhadtu saifan a'jabani. Aku mengambil saifan, sebilah pedang a'jabani, yang aku suka, yang mengagumi, yang aku kagumi. Jadi ketika bertempur, ya, bertempur itu ada harta rampasan namanya. Yang disebut dengan, kalau jamaknya anfal. Anfal ini bukan mati suri, apa nama bahasa Indonesianya anfal? Ya anfal, apa ya? Sakit keras ya anfal itu. Koma. Iya. Anfal itu koma. Atau anda baru dengar ini kosakata ini? Anfal. Bahasa Indonesia beda dengan bahasa Arab. Anfal jamak dari kata an-nafl. Nafl itu tambahan. Makanya kalau kita sholat fardu, ada sholat sunnah selain sholat fardu, namanya sholat nafl, sholat tambahan. Nah, yang namanya anfal, harta rampasan, dikatakan nafl, jamaknya anfal. Sampai ada surat al-anfal, surat harta rampasan. Kenapa diambil dari kata nafl, yaitu tambahan? Karena jihad fisabilillah tujuan asalnya bukan harta rampasan. Tujuan asalnya adalah litakuna kalimatullahi al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan harta rampasan. Harta rampasan itu hanyalah tambahan, bukan tujuan utama. Itu ikhwatiddin. Jadi harta rampasan ini, di antara harta rampasan itu ada pedang. Karena pedang ini ikhwatiddin salah satu senjata yang favorit. Ada berbagai macam pedang, mungkin buatannya, kemudian juga hiasannya. Terkadang ada pegangannya, itu pegangan dari emas, kemudian buatannya, kualitas besinya. Ya, orang dahulu tuh memang luar biasa ikhwatiddin mengetahui kualitas pedang. Ya, kita sekarang kan ada pisau, ada yang pisau untuk menyembelih saja ada harganya sampai 1 juta sampai 2 juta. Menyembelih saja. Kalau kita katakan untuk apa pisau sampai harga 2 juta? Kita biasanya gunakan untuk apa? Potong bawang. Potong bawang pisau Carter udah 1.000 cukup. Iya kan? Ngapain beli pisau 1 juta? Ada pisau yang harganya pisau 2 juta. Untuk apa, Bu? Untuk potong bawang. Ya. Orang kan mengatakan itu mubazir. Tidak perlu. Tapi kalau untuk menyembelih katanya ada yang sampai 2 juta ikhwatiddin. Kenapa? Kualitas besi. Itu dia. Tapi kalau kualitas yang rendahan, ada yang hanya 300.000 sampai hanya 40.000, 30.000. Mungkin ada juga 10.000. Mungkin seng itu diasah. Bisa aja. Penting awalnya motong, 3 kali pakai buang. Itu ikhwatiddin. Jadi kualitas pedang mereka menggunakan ini untuk perang. Perang itu kan untuk sebagai perisai, sebagai untuk membela diri. Perisai lagi ikhwatiddin. Dahulu itu perisai yang paling favorit adalah yang paling ringan dan yang paling kuat. Itu dia. Biasanya kalau kuat itu kan dari baja. Baja kan berat. Jadi semakin bahannya itu semakin ringan, semakin kuat, maka perisai ini akan semakin mahal. Demikian juga pedang, semakin kuat dan semakin ringan, maka dia akan semakin mahal. Inilah ikhwatiddin. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melihat ini pedang ini bagus sekali, tapi dia masih dalam harta rampasan. Karena bagi pasukan yang ikut perang tidak boleh mengambil begitu saja sampai nanti dibagikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bisa diambil kemudian dirondokkan. Itu namanya ghulul. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengkhianat, artinya dia ambil harta tersebut, maka dia nanti akan bawa ini di hari kiamat. Bahwasanya dia mengambil harta ini tanpa sepengetahuan komandan perang.
Itulah ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan. Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, habli hadza. Rasulullah, hadiahkanlah untukku pedang, sebilah pedang ini. Kemudian fanazalat yas'alunaka 'anil anfal. Maka turunlah ayat, mereka bertanya kepadamu tentang anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa, dan seterusnya. Jadi di sini ikhwatiddin turunlah ayat. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi tentang orang tua, berbakti kepada kedua orang tua walaupun dia musyrik, dan itu sesuai dengan bab. Yang kedua yaitu masalah harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, inni maridtu fa'atani Rasulullah sallam. Ketika aku sakit, aku dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatiddin, seusai haji wada, ya, seusai haji wada, ada penyakit yang berjangkit di kota Mekah, dan saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat yang tertimpa penyakit ini, terkena penyakit ini, ya, sampai dia menderita sakit tersebut dengan sangat parah. Hanya Allahu alam, saya nggak tahu ini apa jenis sakitnya. Karena melihat sudah sangat parah, jadi dia ingin berwasiat, ya, ingin berwasiat. Lantas dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, inni uridu an uqsima mali. Ya Rasulullah, sebelum aku meninggal, aku ingin bagi-bagikan hartaku dengan cara fa'ausi bin nifs. Boleh nggak aku wasiatkan hartaku setengah untuk orang lain? Ya, boleh nggak aku berwasiat hartaku untuk orang lain? Khafidin, perhatikan, mengenai pemberian harta kepada orang lain itu ada 3 jenis. Yang pertama hibah. Hibah ini kita berikan selagi kita masih hidup. Hibah bisa diberikan kepada anak, kepada istri, kepada ahli waris, kepada enggak ahli waris, boleh. Pokoknya dia memberikan kepada selain dirinya. Anak, istri, orang lain, cucu, semuanya terserah. Tetangga, terserah. Itu namanya hibah. Hanya saja kalau dia untuk anak, haruslah kalau anaknya lebih daripada 1 orang, harus diberi secara adil. Tidak boleh yang satu diberi, yang satu tidak. Nggak dibolehkan. Sebagaimana kisah Nu'man bin Bashir, di mana dia ingin memberikan, di mana Nu'man Bashir radhiyallahu anhu ingin menghibahkan sebidang tanah kepada Nu'man. Nu'man ini ibunya Umroh namanya, radhiyallahu anha. Lantas kata ibunya Umroh, kami tidak bisa menerima hadiahmu, hibahmu, kecuali kalau langsung disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas ikhwatiddin, lantas dipanggillah Rasulullah. Ya, bayangkan ikhwatiddin, Rasulullah mau sebagai komandan, presiden, panglima besar, dipanggil untuk menyaksikan acara penghibahan tanah, kebun. Jadi kata Rasulullah setelah dipanggil, apakah kamu punya anak yang lain? Punya ya Rasulullah, kata Bashir. Maksudnya ada nggak dia punya anak yang lain selain Nu'man? Kata Bashir ada. Hanya saja mungkin dari ibu yang lain. Kalau Nu'man ini ibunya Umroh, ibunya namanya si Umroh radhiyallahu anha. Kata Bashir, ada ya Rasulullah. Apakah kamu berikan juga seperti ini? Enggak ya Rasulullah, kata Bashir. Apa kata beliau? Fa inni la ushidu zawr. Aku tidak akan mau menjadi saksi untuk persaksian yang tidak adil. Itu dia. Jadi ketika Rasulullah bertanya, apakah kamu punya anak seperti ini yang lain? Ada. Apakah kamu berikan juga seperti ini? Enggak ya Rasulullah. Rasulullah tidak mau menyaksikannya. Jadi kalau hibah itu harus sama. Tidak ada di situ ketentuan lidzakari mithlu hadzil unsayain. 2 laki-laki, 1 bahagian perempuan, enggak. Sama. Kemudian ada yang namanya wasiat. Wasiat dan warisan. Wasiat dan warisan ini diberikan setelah meninggal. Setelah seorang meninggal. Adapun wasiat itu hanya boleh diberikan kepada kepada selain ahli waris.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la wasiyata li ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Mengapa demikian? Karena ahli waris jatah-jatahnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau perempuan, kalau istri, kalau suaminya punya anak, dia dapat 1/8. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Apabila kalian punya anak, maka untuk mereka 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan. Kalau nggak punya anak, 1/4. Fa illam yakul lakum waladun falahunna rubu'u mimma taraktum. Kalau mereka nggak punya anak, kalian nggak punya anak, istri dapat 1/4. Jadi itu sudah ditentukan jatah-jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Misalnya kalau saya meninggal nanti, untuk anakku yang paling bungsu itu ada rumah di mana, di Marelan, harganya 2,5 miliar. Itu untuk anakku paling bungsu. Adapun untuk anak yang paling tua itu ada dekat jalan halal di samping kuburan misalnya. Udah pas dekat juru kuncinya, ada tuh kapling di situ. Harganya 150 juta, itu untuk yang paling tua. Berarti kan ikhwafiddin, dia membagi-bagikan, nggak boleh, udah nggak adil lagi. Ya, makanya tidak ada wasiat. Wasiat hanya diberikan kepada selain ahli waris. Seperti apa? Misalnya, kalau saya meninggal nanti, 1/3 harta saya itu untuk saya infakkan untuk masjid, boleh. Ya. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ingin menginfakkan hartanya setengah. Ya, setengah. Kata Rasulullah SAW, lah, nggak boleh. Setengah terlalu banyak untuk diwasiatkan. Jadi setengah diwasiatkan untuk orang selain ahli waris, setengah lagi untuk ahli waris. Jadi sedikit jatah ahli waris. Lantas Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, bagaimana kalau 1/3? Rasulullah diam. Ya, Rasulullah diam. Sa'ad bin Abi Waqqas menanggapi, berarti 1/3 itu maksimal. Ibnu Abbas ketika mengomentari masalah wasiat, beliau mengatakan fasulusun kahir. 1/3 itu pun sebenarnya sudah banyak. Kalau kurang dari itu malah lebih bagus. 1/4 boleh, ya. 1/10 boleh. Tapi kan 1/10 lebih banyak Ustadz dibandingkan 1/3. Tengok, itu 10-nya di bawah garis, bukan di atas garis. Ya, itu penyebut, ya, pembilang. Demikian ikhwatiddin. Jadi paling banyak 1/3. Jadi kalau ada yang berwasiat, kalau saya nanti meninggal maka setengah harta saya berikan untuk masjid, maka nggak sah wasiatnya. Yang diambil hanya 1/3, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi kepada siapa saja? Kepada siapa? Misalnya anak angkat kan bukan ahli waris. Atau kepada tetangga, atau kalau dia punya ustadz, untuk ustadz. Masya Allah. 1/3 harta saya untuk ustadz. Dihitung-hitung rupanya cuman 2 ekor ayam 1/3-nya. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Itu dia. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan hal ini. Kemudian, tapi sayangnya dia nggak menyebutkan Qur'annya. Kan disebutkan, di awal disebutkan ada 4 ayat yang turun itu terkait dengan kisahku. Yang pertama ada ayatnya tadi kan? Yang kedua ada ayatnya Yas'alunaka 'anil anfal. Yang ketiga sayangnya nggak disebutkan ayatnya. Yang mana ayatnya? Yang keempat, ikhwatiddin, inni syaribtul khamar. Aku minum khamar. Ya, aku minum khamar bersama orang-orang yang lain. Biasa umumnya ikhwatiddin, kalau orang minum khamar itu berjamaah biasanya. Ya, umumnya begitu. Ya, kalau sudah berjamaah, kemudian nanti ya semakin panas itu, semakin jogetnya juga semakin fly. Itu biasanya begitu. Gendangnya juga semakin bertalu-talu lah kata orang. Itu dia, karena biasanya kalau sudah mabuk kawannya musik.
Orang mabuk nggak pakai musik itu kurang hangat dia, katanya gitu. Demikian ikhwatiddin. Jadi biasa kan kalau orang mabuk, namanya juga mabuk. Mabuk itu kan dia minum khamar. Khamar itu apa ikhwatiddin? Ma yukhammirul aql. Dikatakan khamar kenapa? Karena dia menutupi akal sehat. Makanya umumnya orang yang mabuk itu akal sehatnya nggak jalan. Ya, akal sehatnya nggak jalan. Makanya kalau di Medan ini mereka punya istilah, orang kalau punya uang tidurnya di got, kalau nggak punya uang tidurnya di kasur. Kenapa demikian? Kalau punya uang dia beli khamar, mabuk nggak bisa membedakan mana kasur mana parit. Akhirnya tidur di parit. Kalau dia nggak punya uang, ya dia akalnya jalan. Dia bisa membedakan mana tempat tidur mana parit. Kenapa? Wajar ikhwatiddin, karena akalnya nggak jalan. Jadi di saat itu temannya Sa'ad bin Abi Waqqas ngambil rahang unta. Ya kita nggak tahu nih apakah mereka sedang tambulnya makannya khamar, tambulnya kepala unta, kita nggak tahu lah. Yang jelas itu dia ambil rahang unta, apa mungkin juga karena ada tulang-tulang yang berserak ya, diambil rahang unta. Antum bisa bayangkan kalau kita potong lembu itu kan ada rahangnya tuh. Ya, rahang itu tempat tumbuh gigi. Nah, itulah. Tapi ini unta punya, bukan lembu. Jadi temannya ini ngambil rahang unta, dipukulkan ke hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Rahang unta itu bukan seperti busa. Ya berdarah. Ya, berdarah. Darah mengucur dari hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia pun mungkin ini kenapa pula dipukulnya dengan rahang unta. Dipukulkan itu kuat tulang ikhwatiddin, rahang. Tempat untuk unyah-ngunyah. Akhirnya ikhwatiddin berdarahlah hidung Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sedang mabuk. Ya, ini sedang mabuk. Akhirnya dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gara-gara khamar. Ya, ketika orang mabuk ikhwatiddin dipukulnya kawannya dengan sesuatu benda keras hingga menimbulkan luka yang parah, kan bisa saja setelah dia siuman dia sadar, "Bang, maaf ya Bang, tadi saya sedang mabuk." Bisa saja seperti itu, mudah. Ya. Kalau dia tidak sedang mabuk bisa dituntut masuk penjara. Makanya ikhwatiddin, Islam melarang minum khamar karena akan merusak akal sehat. Masih ingat nggak kisah yang disebutkan oleh Utsman bin Affan ketika seorang ahli ibadah diundang oleh seorang pelacur ke rumahnya, katanya dia mau syahadat, mau masuk Islam. Ingat kisahnya, ya. Kemudian ketika sampai ke rumahnya, kata si pelacur ini, dijemputlah dia oleh hamba sahaya si perempuan ini. Dijemput, datanglah dia, ya sukalah, karena ada orang mau masuk Islam. Ketika sampai di rumah si pelacur ini, si pelacur menutup pintu dan menguncinya. Sebenarnya aku itu tidak ingin masuk Islam. Aku itu ingin agar engkau berzina dengan saya, kata si pelacur yang cantik jelita ini. Ya, dia seorang hamba ahli ibadah. Ya nggak akan mau ikhwatiddin. Ya nggak mau. Atau gini saja, kamu pilih mana? Kamu bunuh hamba sahaya ini, anak ini, atau kamu berzina dengan aku, atau kamu minum khamar. Ya tentunya akal yang waras akan mengatakan kalau dia bunuh anak kecil, anak si hamba sahaya ini dosa menzalimi orang. Kalau dia berzina juga terkait dengan orang. Kalau dia minum khamar nggak ada kait dengan orang. Akhirnya dipilihnya lah minum khamar. Ketika dia mulai mabuk, maka apa yang terjadi ikhwatiddin? Di saat mabuk itu dia berzina, dan saat mabuk itu dia bunuh anak kecil tersebut. Itulah khamar ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas melaporkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Wahai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, undi nasib dan berhala itu adalah najis, termasuk amalan setan. Jauhi dia agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah singgung ikhwatiddin bahwasanya orang-orang Arab terdahulu khamar itu sudah minumannya sehari-hari. Seperti orang barat minuman sehari-harinya bir.
Kalau kita kan minuman sehari-harinya apa? Air isi ulang. Hilang ngaku aja lah yang 3.000 1 galon. Kalau Jumat beli 2 tambah 1 garis 1. Itu dia minuman kita hari-hari. Orang Arab terdahulu ikhwatiddin, minuman hari-hari yang favorit dia itu khamr. Ya, kok bisa? Mereka bisa buat sendiri. Seperti apa? Rendaman kurma. Kurma direndam di air, dibiarkan sampai seminggu. Itu jadi khamr, menggelegak dia berbusa, jadi khamr lah dia. Bisa memabukkan. Atau bisa juga, tapi jangan antum buat ya. Iya, coba-coba pula dia. Iya. Atau anggur, air perasan anggur diperas. Udah, akan lebih bagus lagi rasanya kadang kalau dipijak-pijak. Terutama kaki yang ada kutu airnya. Kalau dipijak-pijak itu katanya lebih gurih katanya khamernya. Udah, cepat basinya. Demikian, itulah khamar. Jadi buah apa saja ikhwatiddin, pisang antum aduk-aduk, jadilah dia khamar. Terendam, biarkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Nasi padang juga kalau udah campur pakai gulai, biarkan seminggu, jadi khamar dia. Pokoknya yang basi lah pokoknya. Ya, yang basi. Jadi ikhwatiddin direndam, jadilah khamar. Dan ini menjadi minuman favorit. Hanya saja kalau khamar dikatakan khamr itu kalau perasannya itu anggur. Kalau kurma itu namanya nabid. Inilah minuman favorit dahulu orang-orang Arab. Sampai-sampai ada yang kalau meninggal dia wasiat, seandainya aku meninggal nanti kuburkanlah aku di samping pohon anggur supaya aku sambil meninggal sambil mati bisa mengisap sari-sari anggur tersebut. Saking cinta dengan khamr itu. Sampai-sampai dalam Islam pun pengharaman khamr itu 3 tahapan. Ini kan sudah pernah kita pelajari, ya. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahapan halal. Ikhwatiddin, surat Nahl ayat 67. Wa minas tsamaratin nakhili wal a'nab. Di antara buah-buahan kurma dan anggur, tattakhiduna minhu saqara, kamu buat dari buahan tersebut minuman yang mabukkan. Wa rizqan hasana, dan juga bisa kamu perdagangkan sehingga mendapatkan rezeki yang baik. Rezeki yang baik, jual beli khamr waktu itu. Nah, ini masih dibolehkan. Kondisi kedua ikhwatiddin, yaitu kondisi Al-Baqarah ayat 219. Allah Subhanahu wa taala firman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepada kalian tentang khamr dan judi, katakan fihima itsmun kabir, ada dosa besar, wa manafi'u linnas, ada manfaat bagi manusia, tapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, yang dosanya, mudorotnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi Allah nggak sebutkan haram, hanya menyebutkan isyarat. Ya, kalau kalian minum khamar, kalau kalian menjudi, memang sih ada manfaatnya. Main judi kan ada manfaatnya. Kalau menang, ya kan menang, ada manfaatnya. Bisa traktir kawan-kawan. Demikian. Kalau kalah, itulah mudorotnya. Apalagi kalah terus. Kemudian khamr juga begitu. Hanya saja manfaatnya lebih kecil, jauh lebih kecil ketimbang mudorotnya. Artinya mudorotnya jauh lebih besar ketimbang manfaatnya. Tapi Allah belum sebutkan haram, ya, belum sebutkan haram. Yang ketiga, yaitu yang disebutkan dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir, dan seterusnya, Al-Maidah ayat 9. Sesungguhnya wahai orang beriman, sungguhnya khamr itu, khamr, judi, undi nasib, dan dan berhala-berhala itu rijsun min amali syaitan, najis, termasuk amal syaitan. Kemudian memang kenapa setelah itu fajtanibu, jauhi dia. Ini ikhwatiddin pengharaman yang lebih mengena ketimbang bahasa maka dia hukumnya haram, seperti hurrimat alaikumul maitatu waddam wal lahmul khinzir, diharamkan pada kalian bangkai, darah, dan daging babi. Diharamkan ketimbang dengan bahasa jauhilah, ya. Ini lebih lebih penekanan haram.
tingkat dosanya itu lebih besar ketimbang sekedar haram. Contohnya ikhwatiddin, Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Dekat saja nggak boleh, apalagi berzina. Dekat berarti kan harus jauh. Artinya jauh-jauhkan kalianlah perzinahan dan seluruh perkara yang dapat menjerumuskan kalian menuju perzinahan. Kalau bahasa khamar bukan bahasa jangan dekat, tapi jauhilah. Nah itu dia, mirip bahasanya. Artinya di sini lebih penekanan lagi. Maka disitulah ikhwatiddin turun pengharaman terhadap khamar. Sebelumnya Allah sudah isyarat juga, ya, kasih isyarat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kalian sholat dalam keadaan mabuk sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan. Tapi belum disebutkan pengharamannya. Al-Maidah ayat 9 inilah penyebutan tentang haram. Ingat, Al-Maidah ayat 9 bukan 51. Al-Maidah ayat 9. Ayat ikhwatiddin, ya. Disitulah penegasannya. Demikianlah ikhwatiddin azallahu iyyakum tentang kisah Sa'ad bin Abi Waqqas, hanya saja yang terkait dengan bab yaitu yang pertama. Kisah dia yang pertama yaitu dengan ibunya yang bersumpah, ya, tidak akan makan dan minum sampai anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas murtad dari Islam, dan itu ternyata tidak membuat anaknya bergeming dari agamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hidayah serta keistiqomahan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ustadz, bagaimana hukum membeli barang-barang di pasar gelap? Ikhwatiddin, kalau antum membeli barang di pasar gelap itu nggak sah. Kenapa? Antum nggak bisa membedakan. Namanya juga gelap. Itu namanya membeli barang dalam karung. Antum beli beras tapi gelap-gelapan. Gimana? Nggak tahu antum mana beras basmati dan beras RR64. Nggak bisa. Makanya nggak sah kalau membeli barang gelap-gelap. Itu dia, ya. Apakah ketika ingin bersyahadat untuk masuk Islam harus mengambil air wudhu dulu? Enggak, ya, enggak. Syahadat saja, setelah itu mandi, itu aja, mandi, ya. Apakah harus disunat dulu? Nanti. Ini kadang-kadang, sering juga sih, bukan kadang-kadang, orang nggak jadi masuk Islam, habis syahadat terus saya ngapain? Potong lah. Apanya yang dipotong? Tak tahu kau. Yang dipotong itu apa? Ya, jadi itu benda tuh dipotong. Nantilah syahadatnya. Ikhwatiddin, jangan itulah yang pertama diinfokan. Yang penting syahadat dulu. Itu untuk poin kedua, ketiga, keempat, gak masalah. Apalagi orang yang fobia dengan operasi potong-potongan, sedangkan disuntik aja dia gak mau. Mendingan dia suruh berenang 1 kilometer ketimbang disuntik. Begitu dia mau masuk Islam, harus dipotong. Waduh, Pak, gak apa-apa, itu berlebih kulitnya. Kulit pun berdarah juga. Jadi ikhwatiddin, ya, jangan itunya dahulu diberitahu, nanti dia gak jadi masuk Islam.